kalau nggak hilap Bapak ya nggak hafal peraturannya lah. Peraturan kejaksaan terbaru bahwa kalau terkait dengan administrasi keuangan yang di bawah 50 juta itu tidak perlu dipidanakan atau di RJ-kan saja, restoratif justice. Nah, berarti misalnya ada kesalahan keuangan totalnya kurang lebih daripada 50 juta. Itu berarti nantinya itu di restoratif justice-kan saja, di RJ-kan saja. Nah, itu dari ranah pidana. Tapi kalau di atas 50 juta itu mungkin sudah masuk ranah pidana. Bahkan kalau sampai uangnya lebih daripada miliaran itu sudah korupsi lah. Dan itu ditangani oleh KPK itu sendiri. Jadi itu nantinya kita ada bahas Sahridah bab yang akan datang mungkin terkait dengan sanksi ya. Bagus pertanyaannya. Tapi nanti kita bahas yang lebih detail lagi terkait sanksi itu. Oke, terima kasih. Tinggi Pak, makasih Pak. Oke, yang lain ada lagi? Nanti setelah ini Bapak akan mengadakan mungkin ya sejenis kuis lah. Kuis yang mana nanti di classroom itu nantinya kalian jawab seperti itu. Supaya ada nantinya feedback dari kalian ke Bapak. Nah, dan mohon izin nantinya rekaman ini Bapak share nantinya di YouTube. Nah, karena ada apa namanya suatu hal dari kewajiban dosen dalam hal mengajar ini nantinya harus di-share-kan ke YouTube seperti itu. Makanya Bapak mintakan kalian open apa namanya open video lah maksud Bapak lah. Jadi semuanya kelihatan mukanya nantinya kalau sudah ke YouTube seperti itulah. Oke, ada lagi yang lain yang ditanyakan dulu? Kita membahas 3 slide saja dulu pada hari ini karena pertama keterbatasan waktu Zoom ini, kemudian dalam hal ini sambungannya kita sambung ke classroom nantinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Persilakan. Ini jumlah laki-lakinya berapa ini? Kayaknya banyak perempuan. Berapa Wilda? 7 orang aja Pak laki-lakinya. Pada saat yang semester kemarin berapa? Pindahan Pak. Ini kan lokal gap Pak, lokal penggabungan. Jadi random kayak gitu Pak. Oh, berarti kelas Dari, A, B, C, D iya, yang ini. Inge Pak, Inge. Ya, semoga ini orang-orang yang terpilih maksudnya lah. Amin. Orang yang terkumpul di sini. Oke. Baik, ada yang tanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke asas-asas negara hukum, karena ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Jadi jam 3 lewat 5 menit nantinya host bisa menghentikan, nantinya rekamannya kirim ke Bapak lah lewat mungkin kawan-kawan yang lain bisa bantu ketua kelas untuk nantinya kalau ketua kelas tidak bisa membuat yang namanya untuk men-share video itu apa lewat email itu Google Drive ya. Google Drive Pak. Ya, nanti ketua kelas minta tolong lah. Jadi Bapak langsung mendownload saja di lewat Google Drive-nya yang dibuat ketua kelas. Jadi linknya saja yang dikirimkan ke Bapak seperti itu. Inge Pak, Inge. Karena kalau ketua kelas nantinya mendownload kemudian ini itu agak susah nantinya lah untuk kita mendownloadnya untuk videonya. Oke, yang lain silakan. Ada yang tanyakan dulu? Ini enggak ada paham mau. Sudah? Untuk sinyal seperti apa? Suara Bapak kedengaran jelas nggak? Jelas Pak. Jelas ya Pak. Jelas. Ada Pak. Jelas Oke, yang Pak. yang lain?
Untuk Jelas, daerah Balangan jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Selain Balangan, Barabai ada nggak di sini? Biasanya yang bermasalah ini daerah Barabai, daerah gunung lah. Kalau Tanjung ada di kelas. Ada Pak, ada. Daerah Kalua kah? Ada Pak. Oke. Aman aja. Warawia suaranya. Pak. Oke, Warawia. Menjauh. Aman. Baik, ada yang tanyakan dulu? Sebelum kita sedikit Bapak bahas. Minta tolong ke slide 4, Ketua. Ke asas negara hukum. Jadi kurang lebih 5 menit Bapak menjelaskan ini, kemudian kita akhiri perkuliahan. Karena kelas sebelah menunggu juga lah. Ke nomor 4. Oke. Baik. Nah, ini. Di sini ada asas-asas negara hukum. Ini bahasanya, ada yang tahu nggak bahasa ini apa? Asas monopoli paksa, zong monopoli, kemudian asas persetujuan rakyat, kemudian asas persekutuan hukum, rechtsstaatgenschap. Ini bahasa dari bahasa Belanda juga lah. Oke, ngomong-ngomong bahasa Belanda ini kenapa melekat ke Indonesia? Ada yang tahu? Terkait hukum khususnya. Persilakan, ada yang tahu? Putus-putus suaranya. Mungkin karena dulu Indonesia menggunakan hukum yang dilakukan oleh Belanda Pak. Membawa hukum dari negara Belanda Pak mungkin. Baik. Hampir benar jawabannya, tapi ya itu mewakili jawabannya lah. Kenapa kita masih menggunakan bahasa Belanda terkait dengan hukum? Karena dulunya yang paling lama menjajah kita yaitu Belanda. Tidak menggunakan Jepang kan? Nah, karena juga pada saat penjajahan dulunya kita mengadopsi beberapa terkait dengan hukum Belanda. Yang anehnya sendiri, orang Belanda tidak memakai lagi, kita masih pakai. Nah ini masih aneh menurut kita. Tapi yang namanya hukum ini ada pembaharuan karena dia bersifat dinamis lah, tidak statis. Misalnya dulu ada yang namanya hukum ekonomi, sekarang berubah menjelma menjadi hukum bisnis karena tadi mengikuti perkembangan zaman. Kalau untuk hukum pidana dan perdata itu masih kita menggunakan KUHP pidana dan KUH perdata saduran dari hukum Belanda. Nah itulah. Kembali ke asas negara hukum. Di sini ada 3 asas monopoli paksa, zong monopoli. Zong monopoli ini yang pernah main monopoli ada enggak? Di sini. Siapa yang pernah main monopoli? Semuanya. Semuanya. Yang pernah aja siapa? Main monopolinya, main monopoli di handphone atau yang main monopoli sungguhan? Yang di kertas, Pak. Monopoli yang di kertas, Pak. Yang di kertas. Yang lain kalau tidak tahu main monopoli berarti bukan era zaman now lah. Tapi sekarang sudah sekarang generasinya bukan generasi zaman now, tapi generasi Z kalian ini ya. Kalau tidak tahu dari monopoli. Kalau generasi X-nya masih tahu itu monopoli lah. Tapi kalau sudah generasi Z ya tidak tahu. Dia taunya handphone dan handphone saja lagi. Iya, Tidak tahu lagi permainan seperti itu.
Oke, dalam permainan kertas itu kita disuruh membuat sebuah rumah dan sebuah hotel seperti itu kan. Nah, Soalnya ya, makin banyak kita punya rumah dan makin banyak kita punya hotel. Kalau kawan-kawan kita keinjak rumah dan hotel itu, maka bayarnya berkali-kali lipat. Nah, itu salah satu contoh monopoli ya. Jadi asas monopoli paksa ini memaksa seseorang untuk membayar suatu hal terkait dengan itu. Salah satunya contoh permainan monopoli itu. Kalau kalian paham monopoli, berarti kalian pernah memainkan monopoli paksa ini. Memaksa kawan-kawan kita bayar kepada kalian. Seperti itu kan. Nah, kalau tidak bayar, rumahnya diambil, direbut paksa. Misalnya uangnya tidak uangnya tidak cukup misalnya. Akhirnya apa? Hotel dan rumahnya dijual. Ya kan? Permainannya seperti itu, dijual ke bank kemudian atau dibalik nama kepada yang punya. Seperti itu. Nah, itu salah satu unsur paksaan di dalam zong monopoli atau monopoli paksa. Kemudian asas persetujuan rakyat. Nah, ini asas persetujuan rakyat ini sebenarnya kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di negara Republik Indonesia. Asas persetujuan rakyat ini misalnya dalam hal pemilu. Nah, itu. Asas persetujuan rakyat. Jadi rakyat itu menyetujui hasil pemilu lewat pemilihan umum serentak. Misalnya pemilihan presiden nih. Kalian kalau mencoblos salah satu paslon, berarti kalian menyetujui bahwa itu orang akan menjadi presiden, ya kan? Nah, jadi kalau kalian menyetujui, berarti kalian mencoblos itu. Kalau kalian tidak menyetujui, ya nggak usah dicoblos. Nah, ini salah satu asas persetujuan rakyat, contohnya saja. Kemudian asas persekutuan hukum. Nah, ini contoh sederhana saja, sekutu. Kalian paham sekutu itu apa? Ada yang tahu? Silakan, open mic. Kalau ada yang tahu, sekutu itu apa? Izin Pak, dua negara yang bekerja sama, benar nggak Pak? Oke. Kalimat kerjasama ini yang kita garis bawahi lah. Kerjasama bisa. Ada yang lain? Ini contoh yang ramai sekarang. Rusia menyerang Ukraina. Nah, itu kan ada sekutu-sekutunya. Misalnya Rusia sekutunya Cina, ya kan? Ukraina sekutunya Amerika Serikat. Nah, itu bisa nggak kalian menjabarkan kalimat sekutu itu apa? Beberapa negara yang beraliansi mungkin. Wah, kalimat aliansi lah Bapak garis bawahi. Tadi ada kerjasama, ada aliansi. Ini Wahyu ini suka nonton Naruto kayaknya. Kalau ada aliansi seperti inilah, aliansi Shinobi seperti itu. Ada yang lain? Kerjasama, aliansi, ada lagi? Hubungan satu sama lain. Rekan mungkin, Pak. Kenapa? Rekan, Pak. Rekan. Rekan. Ya, bisa jadi rekan. Kira-kira aliansi sekutu atau aliansi ini bisa nggak diajak kalimat kerjasama tadi, bisa nggak dalam unsur memaksa, bisa nggak? Misalnya tadi kalau kata Wildayanti Ketua ini rekan kerja misalnya atau rekan negara. Dari kasusnya Rusia dengan musuhnya tadi siapa? Ukraina. Nah, bisa nggak dipaksakan masuk ke sebuah perperangan itu misalnya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Karena di dalamnya ada kerjasama. Iya, kerjasama. Oke. Buktinya sekarang Amerika Serikat membantu nggak kepada Ukraina? Tidak. Tidak. Nah, itu berarti tidak bisa dipaksakan kan sekutu ini?
tidak ada unsur memaksa. Misalnya seperti ini, contoh sederhana saja yang kita hadapi sekarang lah. Ukraina